Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil materi kami, yaitu evolusi pelatihan. Dengan anggota kelompok Aulia Putri Ramadhani, Kristia Venesia Tarigan, dan Nurlailatul Hayati. Materi yang akan dipresentasikan itu 1. Evolusi pelatihan. Yang kedua, pembelajaran sebagai fokus strategi. Yang ketiga, proses pelatihan dan pengembangan strategi. Yang keempat, karakteristik organisasi yang mempengaruhi pelatihan. Dan yang kelima, kebutuhan pelatihan dalam strategi yang berbeda. Evolusi pelatihan merupakan proses perubahan dan perkembangan dalam metode, teknologi, dan pendekatan pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja individu atau organisasi. 1. Fase evolusi pelatihan, yaitu pelatihan sebagai kegiatan, pelatihan sebagai proses, dan pembelajaran sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua, karakteristik evolusi pelatihan. Ada perubahan fokus, perubahan metode, dan perubahan peran. Dan juga perubahan evaluasi. Dan yang ketiga, manfaat evolusi pelatihan. Manfaatnya ada 1, meningkatkan efektivitas, 2, meningkatkan efisiensi, dan yang ketiga, meningkatkan kepuasan. Di era globalisasi, organisasi dituntut untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan terus meningkatkan kapabilitas intergunal untuk mempertahankan daya saingnya. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia tidak lagi dipandang sebagai aktivitas pendukung. Evolusi menjadi proses pembelajaran strategis yang menyatu dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, strategi inovasi memerlukan pelatihan yang mendorong kreativitas dan kolaborasi. Kesesuaian antara program pelatihan dan strategi organisasi menjadi sangat krusial dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Di sini kami akan membahas 5 poin. Yang pertama yaitu bagaimana evolusi pelatihan dari sebuah kegiatan menjadi proses pembelajaran. Evolusi pelatihan merupakan sebuah proses perubahan dan perkembangan dalam metode, teknologi, dan pendekatan pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja individu atau organisasi. Fase evolusi pelatihan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pelatihan sebagai kegiatan. Pelatihan dianggap sebagai kegiatan yang terpisah dari pekerjaan sehari-hari, di mana peserta pelatihan hanya menerima informasi dan tidak ada follow-up untuk memastikan apakah mereka telah menerapkan pengetahuan yang diperoleh, atau bisa dibilang tidak ada keberlanjutan dari pelatihan tersebut. Kedua, pelatihan sebagai proses. Pelatihan dianggap sebagai proses yang berkelanjutan, di mana peserta pelatihan tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan yang diperolehnya. Yang ketiga, pembelajaran sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari, di mana pembelajaran dianggap sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari peserta yang diberikan kesempatan untuk mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dan menerima umpan balik untuk memperbaiki kinerja mereka. Karakteristik dari evolusi pelatihan ini ada 4. Yang pertama yaitu perubahan fokus, yang dimana dari fokus pada pengetahuan hingga peserta pelatihan fokus pada keterampilan dan perilaku. Yang kedua, perubahan metode. Dari metode pelatihan yang tradisional ke metode pelatihan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Yang ketiga, perubahan peran. Dari peran instruktur sebagai penyampai informasi ke peran instruktur sebagai fasilitator atau mentor. Yang keempat, perubahan evaluasi. Dari evaluasi yang berfokus pada pengetahuan hingga ke evaluasi yang berfokus pada keterampilan dan perilaku. Manfaat dari evolusi pelatihan ini yaitu pertama, meningkatkan efektivitas, di mana pelatihan menjadi lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan dan kinerja individu atau organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Pelatihan menjadi lebih efisien dalam hal waktu, biaya,
dan sumber daya. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan, yaitu pelatihan menjadi lebih memuaskan bagi peserta pelatihan karena mereka dapat mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dan menerima umpan balik untuk memperbaiki kinerja mereka. Proses pelatihan dan pengembangan strategi. Pelatihan dan pengembangan strategi adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan agar selaras dengan tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis saat ini, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi pelatihan. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi pelatihan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu program pelatihan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Visi, misi, dan strategi organisasi. Pelatihan harus sesuai dengan arah strategi organisasi. Jika organisasi berfokus pada inovasi, maka pelatihan akan lebih menekankan pada kreativitas, problem solving, dan penguasaan teknologi. 2. Budaya organisasi. Budaya organisasi seperti hierarkis, kolaboratif, atau inovatif mempengaruhi bentuk pelatihan. Organisasi dengan budaya terbuka biasanya mendukung pelatihan berbasis diskusi dan teamwork. 3. Struktur organisasi. Struktur yang bioraktis cenderung memiliki program pelatihan yang formal dan terstandarisasi, sedangkan struktur yang datar lebih fleksibel dalam metode pelatihan. 4. Sumber daya seperti keuangan, fasilitas, dan teknologi. Anggaran yang tersedia akan menentukan jenis pelatihan baik online maupun eksternal. Ketersediaan teknologi juga mempengaruhi apakah pelatihan dilakukan secara e-learning atau tatap muka. 5. Kebijakan dan dukungan manajemen. Komitmen pemimpin terhadap pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan pelatihan. Jika manajemen tidak mendukung, pelatihan sering hanya formalitas. 6. Karakteristik karyawan, seperti tingkat pendidikan, keterampilan awal, motivasi belajar, dan keberagaman karyawan, menentukan metode serta isi pelatihan. 7. Lingkungan eksternal, seperti persaingan, perkembangan teknologi, regulasi pemerintah, dan kebutuhan pasar, mempengaruhi jenis pelatihan yang diprioritaskan organisasi. Kebutuhan pelatihan dalam strategi yang berbeda. Analisis kebutuhan pelatihan karyawan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan dan kekurangan pengetahuan yang menghalangi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dalam melakukan analisis kebutuhan pelatihan, terdapat beberapa jenis analisis yang dapat dilakukan. 1. Analisis individu. Analisis ini berfokus pada orang itu sendiri dan berkaitan dengan orang-orang yang berada di dalam organisasi yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan di bidang tertentu. 2. Analisis tugas. Analisis ini berfokus pada persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Analisis tugas ini menentukan tugas-tugas utama dan tingkat keterampilan yang diperlukan dalam melakukan tugas tersebut. Ketiga, analisis organisasi. Analisis ini membantu perusahaan atau organisasi untuk memprediksi tentang strategi bisnis di masa depan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasinya. Kesimpulannya yaitu, evolusi pelatihan mencerminkan sebuah proses perubahan dari sebuah kegiatan menjadi sebuah pembelajaran. Proses pelatihan dan pengembangan strategis melibatkan identifikasi tujuan, inisiatif, dan tindakan pelatihan, serta pemantauan metrik untuk memastikan efektivitas program. Karakteristik organisasi seperti visi, misi, budaya, struktur, dan sumber daya, dukungan manajemen mempengaruhi pelatihan. Kebutuhan pelatihan berbeda tergantung pada strategi yang diadopsi organisasi, seperti strategi pertumbuhan, efisiensi, atau inovasi. Oke guys, itu aja materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Sekian dan terima kasih.